Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota tim pemerintah bersama saya sendiri Nadine Yanur Eka Putri sebagai pembicara pertama. Yang kedua ada Cantika Rehanggani selaku pembicara kedua, dan yang terakhir ada Rehani Siti Ismaullah sebagai pembicara ketiga. Masuk ke dalam definisi, yang pertama ada demokrasi, yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan rakyat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua ada prinsip-prinsip dasar demokrasi yang meliputi kedaulatan rakyat, pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat dan berekspresi, persamaan di hadapan hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan dijalankan sesuai kehendak rakyat. Lalu ada politik, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat, termasuk ke dalam pembagian kekuasaan serta pembuatan keputusan politik. Lalu ada militer, yaitu angkatan bersenjata suatu negara yang terdiri dari personel yang dididik, dilatih untuk mempersiapkan pertempuran dan juga keamanan negara. Contohnya TNI dan Polri. Dan di sini ada kata memberikan ruang. Dalam hal ini memberikan kesempatan atau wewenang kepada militer untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Kami membawa dasar hukum, yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu ada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Kami sebagai tim pemerintah setuju terhadap mosi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan ruang bagi militer untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik berdampak merusak prinsip demokrasi di Indonesia. Mengapa kami setuju? Itu karena undang-undang tersebut bertolak belakang dengan dasar hukum Indonesia yang kami bawa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, pasal 1 ayat 2 dan 3 yang akan dibahas lebih lanjutnya oleh pembicara 2 dan 3. Selain itu juga dengan membiarkan militer masuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik, itu pasti akan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, jika militer ikut campur dalam urusan politik, itu akan ada gangguan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Keputusan tersebut tidak lagi murni dari rakyat, tetapi dari lembaga bersenjata. Lalu ada pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. Dalam sistem negara hukum, militer tidak memiliki otoritas untuk membuat kebijakan politik. Maka jika UU itu diterapkan akan menjadi pelanggaran prinsip dasar negara hukum. Lalu ada perbedaan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Salah satu bagian dari hak asasi manusia adalah kebebasan dalam berpendapat. Masyarakat sipil memiliki hak kebebasan berpendapat dan hak itu dilindungi oleh negara. Sedangkan untuk militer, mereka tidak memiliki hak yang sebebas itu untuk berpendapat. Mereka harus mengikuti perintah dari atasannya sesuai dengan Sumpah Prajurit yang ketiga, di mana mereka harus taat pada atasan dan mengikuti semua perintahnya. Bayangkan jika mereka pada akhirnya hanya akan menjadi boneka dari para atasannya. Kesimpulannya, jika UU Nomor 2 Tahun 2002 ini tetap dilaksanakan, maka akan bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 karena menggeser kedaulatan dari rakyat ke aktor non-demokratis dan mencederai prinsip negara hukum dengan mengaburkan batas antara kekuasaan sipil dengan militer, dan juga merusak prinsip demokrasi yang meliputi kedaulatan rakyat, pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat dan berekspresi, persamaan di hadapan hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, saya Nadine jelas menyetujui mosi yang diberikan berdasarkan argumen yang kami bawakan. Bangga menjadi tim pemerintah, bangga mendukung mosi. Baik, setiap orang melihat batas dari penglihatannya adalah batas dari dunia. Maka, selamat siang Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Cantika sebagai pembicara kedua dari tim pro yang akan memperkuat argumentasi dari tim kami. Pertama-tama, mari kita lihat substansi dari pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Polri dapat meminta bantuan kepada TNI. Jika kita baca sekilas tidak ada yang bermasalah dari pasal ini. Namun jika kita telusuri lebih dalam, ternyata ini sangat krusial karena dapat membuka celah bagi militer untuk masuk ke ranah politik, yang tentunya ini bertentangan dengan prinsip demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia telah terjamin dalam Konstitusi Indonesia pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya segala bentuk pengambilan keputusan harus berdasarkan pada rakyat sipil melalui mekanisme yang demokratis, bukan militer.
Hal ini pun diperkuat dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan prajurit dilarang menjadi anggota partai politik dan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Perlu kita garis bawahi bersama Dewan Juri yang terhormat, TNI dan Polri bukan bagian dari rakyat sipil. Mereka adalah alat dari negara dan bukan aktor politik. Ketiga, kita tidak bisa menafikan sejarah bahwa Indonesia pernah mengalami masa kelam pada tahun 98 silam, di mana Indonesia mengalami duifungsi ABRI atau militer memiliki dua peran ganda, sistem pertahanan dan politik. Dampaknya adalah hilangnya check dan balance karena mereka telah terikat oleh sumpah prajurit, taat pada atasan, sedangkan politik harus mempertimbangkan check and balance, harus ada tim pro dan oposisi untuk mengkaji sebuah kebijakan. Dan yang paling parahnya adalah pelanggaran HAM. Lalu analogi sederhananya itu militer itu adalah pisau tajam. Pisau ini akan berguna jika digunakan, misalnya saat kondisi darurat, tapi berbahaya jika pisau ini sudah bisa bergerak sendiri. Mereka akan bisa melukai orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Sadarilah Dewan Juri yang terhormat, jika pasal ini terus dibiarkan, kita akan memunculkan aristokrasi politik di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, di rakyat militer, di mana hak untuk berbicara rakyat sipil akan terbungkam. Tentu saja ini akan mencederai konstitusi dan demokrasi Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan sebuah demokrasi yang dikendalikan oleh militer, apakah masih bisa disebut dengan demokrasi? Dengan ini, kami sangat setuju dengan mosi bahwa keterlibatan militer dapat merusak prinsip demokrasi. Bangga menjadi pemerintah, bangga membela demokrasi, bangga mendukung mosi. Sekian, terima kasih. Argumen bisa patah namun fakta tidak bisa dibantah. Dan hari ini saya bukan datang untuk memberikan opini tetapi untuk menyajikan bukti. Izinkan saya sebagai pembicara ketiga dari tim pemerintah untuk memperkuat argumen yang telah disampaikan oleh pembicara satu dan pembicara dua dari tim kami. Perlu diingatkan bahwa kami sebagai tim pemerintah sangat mendukung mosi perdebatan pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyanggah argumen yang sekiranya akan dikeluarkan oleh tim oposisi. Jika mereka berargumen mengenai stabilitas dan keamanan, maka hal tersebut sangat keliru Dewan Juri terhormat. Karena stabilitas temu di bawah represi itu bukanlah stabilitas yang sehat. Dan kita tidak perlu berandai-andai mengenai dampak negatif yang akan diberikan jika militer itu memiliki fungsi ganda, karena Indonesia sendiri pernah mengalami hal serupa pada masa Orde Baru. Dan beberapa dampak negatifnya adalah yang pertama, duifungsi ABRI dan pelanggaran demokrasi. Militer saat itu memegang dua peran, yaitu peran pertahanan dan juga politik. Mereka otomatis mendapatkan 75 kursi pada DPR dan 100 kursi pada MPR. Dan itu merupakan jelas mencederai konstitusi Indonesia. Dalam hal ini adalah demokrasi perwakilan, karena wakil militer itu tidak dipilih tetapi ada untuk menjadi alat legitimasi kekuasaan otoriter. Dan yang kedua adalah represi dan juga otoritarianisme, di mana kehadiran militer dalam politik menyebabkan represi atau tekanan terhadap oposisi. Banyak mahasiswa dan aktivis yang dibungkam sampai ditembak mati seperti pada peristiwa Semanggi 1 dan 2. Lembaga legislatif lumpuh karena banyak anggotanya bukan sipil, dan banyaknya militer yang tidak independen, seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, bahwa militer adalah tokoh yang harus patuh terhadap apapun perintah dari atasannya. Dan yang ketiga adalah krisis politik pada 1998 dan juga pemilihan presiden pada kala itu. Saat negara dilanda krisis besar, fraksi ABRI justru tetap memilih Soeharto sebagai presiden. Hal ini membuktikan bahwa militer dipakai untuk melanggengkan kekuasaan, bukan untuk melindungi rakyat. Tekanan rakyat akhirnya menuntut Presiden Soeharto untuk turun, dan ini cukup untuk membuktikan bahwa adanya kegagalan total dalam sistem duifungsi. Solusi kami jelas untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 agar tidak ada lagi celah bagi militer untuk masuk ke dalam ranah politik. Dan kami sebagai tim pemerintah sangat mendukung mosi perdebatan pada hari ini yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan ruang bagi militer untuk tetap terlibat dalam pengambilan keputusan politik berdampak merusak prinsip demokrasi di Indonesia. Jika sejarah telah memberikan pelajaran, maka membuka jalan militer masuk ke politik hari ini adalah menulis ulang naskah lama dari tragedi yang sama. Bangga menjadi tim pemerintah, bangga mendukung mosi. Terima kasih.